wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudiansyah dari SDN 02 Delta Pawan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik ke salah satu guru di SDN 02 Delta Pawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Kalau Pak Rudi sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bu Dewi. Tidak apa-apa Pak. Yang kemarin kita bicarakan, saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik nanti adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan atau mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi supervisi akademik nanti ada 3 tahapan ya Bu ya, yaitu yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, obrolan kita sekarang ini yang disebut dengan tahapan yang pertama yaitu praobservasi. Jadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan ibu untuk disupervisi akademik. Jadi dari obrolan kita hari ini, tujuan atau harapan yang ingin dicapai itu kira-kira apa ini? Dari percakapan praobservasi hari ini, saya mengharapkan supaya saya lebih siap dalam menghadapi supervisi dari Pak Edi, seperti apa saja yang harus saya siapkan dan yang akan dilaksanakan nanti dalam supervisi. Iya, jadi harapannya supaya lebih siap menghadapi supervisi yang gitu Ibu ya. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan supervisinya ini? Insya Allah besok Pak. Baik. Terus materi pembelajaran yang akan disampaikan besok kira-kira apa? Materi yang akan saya sampaikan itu tentang how much atau menanyakan harga barang. Lalu tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Tujuan pembelajarannya yaitu untuk menguasai penyebutan angka ribuan atau uang dalam bahasa Inggris. Jadi siswa akan saya arahkan untuk mengamati gambar agar siswa dapat mengenal angka ribuan dengan benar. Dengan contoh berupa video yang akan saya tampilkan nanti, siswa juga diharapkan bisa menerapkan percakapan tentang penggunaan uang dan mempraktikannya dalam kelompok. Berarti nanti ada video pembelajaran materi dan diskusi kelompok ya? Ya. Lalu apa harapan pengembangan yang akan atau ingin Ibu capai nantinya? Untuk harapan pengembangan yang ingin dicapai yaitu dapat mengakomodir kebutuhan murid sekaligus mengembangkan potensi saya sebagai guru. Iya. Kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Ibu nanti seperti apa kira-kira? Strategi yang saya akan lakukan adalah dengan merancang dan menggunakan RPP berdiferensiasi. Seperti ini Pak. Berarti memang pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid ya. Sebab di kelas kebutuhan murid itu berbeda-beda kan. Ya, betul Pak. Selanjutnya apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Ada beberapa hal yang akan saya lakukan Pak Rudi. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi dahulu murid saya melalui asesmen diagnostik, yang mana asesmen nanti akan saya berikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Kemudian dari asesmen diagnostik tadi, hasilnya akan saya gunakan untuk mengelompokkan kesiapan belajar murid yang mana yang mampu dan mana yang belum. Untuk siswa yang mampu, nanti akan saya kelompokkan untuk belajar secara mandiri. Sedangkan siswa yang belum mampu nanti akan dikelompokkan sendiri dan perlu bimbingan lebih lanjut atau pendampingan dari saya. Jadi melalui asesmen diagnostik tadi, hasilnya digunakan untuk membuat kelompok sesuai dengan kemampuan murid ya? Iya Pak, di samping itu nanti juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis konten. Seperti apa kontennya nanti? Kontennya meliputi beragam media kepada murid yang akan dikaitkan dengan gaya belajar murid.
Misalnya murid yang belajar melalui visual, murid yang belajar melalui kinestetik, dan juga melalui audio. Untuk yang visual dengan penayangan video, video pembelajaran, poster ataupun gambar. Untuk yang auditori dengan penjelasan langsung dari saya, dan untuk yang kinestetik nanti dengan alat peraga atau benda konkret. Berarti nanti benar-benar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan menggunakan media visual, audio, dan kinestetik. Iya Pak, Insya Allah. Selanjutnya nanti apakah membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut, dan menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam proses pelaksanaannya nanti? Tentu saja saya membutuhkan bantuan Pak. Harapan saya nanti teman sejawat saya dapat membantu untuk sharing atau tukar pengalaman strategi dan juga metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Oh iya, tadi Bu Dewi sudah menjelaskan mulai dari tujuan, rencana pembelajaran, strategi pembelajaran. Semoga dengan apa yang sudah Ibu upayakan itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu Dewi ya. Tujuan pembelajarannya tercapai. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin sampai di sini dulu percakapan pra-observasi kita. Terima kasih waktunya. Semoga nanti di saat supervisi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gimana kabarnya? Nah, kemarin kita telah melakukan observasi, kemudian kelas, dan hari ini kita akan melakukan kelas. Jadi di sini ada beberapa yang kalau seandainya kita bikin level dari level 1 sampai dengan berapa kira-kira level itu untuk menilai diri sendiri dalam performa kegiatan? Kalau untuk saya sendiri cukup percaya diri ya Pak, untuk menilai ibu saya sendiri 8. Oke, jadi apa sih yang membuat ibu menilai demikian? Kalau saya perhatikan karena dari proses belajar itu anak-anak dari awal sudah semangat dan antusias untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian apa yang telah saya sampaikan juga bisa diterima oleh siswa, bisa dilihat dari saat anak-anak presentasi tadi mereka bisa menjelaskan materi dengan sangat baik. Oh iya. Jadi boleh saya sampaikan hasil saya. Jadi tadi saya lihat performa Bu Dewi dari awal sampai akhir, dari awal mengajar sampai penutup anak-anak ibu sudah mengajar sesuai dengan alur kita. Kemudian anak-anak sudah ibu bagi kelompoknya sesuai dengan minat belajar mereka masing-masing. Kemudian anak-anak mengerjakan kerja kelompok, mereka berkomunikasi, saling bertukar pendapat, saling memecahkan masalah bersama-sama, mereka saling bekerja sama. Kemudian hasil daripada itu anak sudah mempresentasikan di depan kelas sehingga hasilnya dapat didengar, dan anak-anak kelompok dari kelompok-kelompok lain juga mereka lebih paham dengan materi pelajaran itu karena anak-anak sudah melakukan presentasi di depan kelas. Dapat ibu mendengar hal ini? Saya setuju dengan Bapak. Kemudian berarti itu menjadi apa ya? Ada beberapa yang menjadi catatan saya walaupun semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan hitungan yang seharusnya, cuman ada beberapa poin yang memang perlu ditindaklanjuti dari itu saya sebagai ibu. Oh iya. Saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pembelajaran tentang KS, kemudian mindfulness, kemudian pertanyaan pemantik. Jadi untuk kedepannya lagi saya harapkan itu dalam proses belajar mengajar pertanyaan pemantik itu lebih diparahkan agar supaya pembicaraan dua arah itu antara guru dengan guru, kemudian guru dengan siswa-siswa yang lain itu bisa lebih hidup lah. Seperti itu. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjut untuk ke depannya nanti itu seperti apa? Untuk tindak lanjut ke depan berarti saya sebagai guru atau fasilitator di dalam kelas harus bisa menyajikan pertanyaan pemantik yang lebih kreatif supaya anak-anak itu dalam menjelaskan materi atau menjelaskan pembelajaran baik kepada teman-teman di kelas ataupun kepada saya sebagai guru lebih baik lagi ya Pak ya, lebih baik lagi. Kemudian untuk mindfulness juga lebih saya tekankan lagi ke anak-anak dalam belajar agar lebih fokus dan memang mereka mengarahkan pikiran mereka kepada pelajaran. Kemudian untuk fungsi sosial dan emosional, sebenarnya dalam pembelajaran sudah terselip sedikit bagaimana mereka bersosial dan kemudian menaruh emosional mereka, yaitu rasa empati dan seterusnya dan sebagainya. Jadi saya rasa walaupun ada beberapa yang mereka lakukan dalam kelas, tapi saya juga harus lebih meningkatkan hal tersebut karena memang kurang hal-hal yang tadi dibahas.
Jadi dari hasil diskusi kita ini yang sudah terbayang kan ibu ini untuk dilakukan ke depannya untuk meningkatkan hasil performa di area ini, kira-kira nantinya untuk siapa yang akan membantu di dalam mengembangkan pembelajaran ini? Yang pasti teman-teman saya jawab Pak. Ya. Guru lain yang lebih senior dari saya yang pastinya sudah punya pengalaman yang lebih baik. Oh, ya. Sebagai penutup ini sebagai penutup, apa yang ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapatkan pasti banyak ya Pak, karena memang pembelajaran yang sekarang ini berbeda dari yang sebelumnya, dari rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mengajarkan anak-anak tentang mindfulness, kemudian kompetensi sosial dan emosional, yang mana hal-hal tersebut itu sangat bagus untuk perkembangan anak ke depannya. Jadi yang pasti saya mendapatkan banyak ilmu, dan saya juga harus meningkatkan kompetensi saya sendiri dalam hal tersebut, karena bagi saya hal-hal ini masih baru. Ya. Jadi harapan kita bersama ke depannya itu apa yang didapatkan hari ini, kemudian ini yang didapatkan hari ini bisa ibu kembangkan, kemudian berbagi dengan rekan-rekan sejawat. Mungkin itu saja Pak, atau Bapak ada masukan lain lagi untuk saya? Jadi harapan saya seperti yang saya bilang tadi, ilmu yang didapatkan ini silakan berbagi, silakan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita juga berdoa agar saya kegiatan kita ini ya diri Allah yang pertama, agar supaya bagi kita kualitas kita, sekolah kita, kemudian anak-anak itu menjadi lebih baik dan lebih tambah ini. Kalau begitu saya rasa demikian ya Pak ya, diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk saran-saran yang sudah Bapak sampaikan ke saya. Yang pasti saya akan membuat saran-saran yang Bapak sampaikan itu menjadi realita itu Pak. Demikian Pak, saya mau lanjut belajar kelas lagi. Ya,